wabarakatuh. Perkenalkan saya Melisa Aulia dengan NIM 206222093 dari kelas akuntansi malam 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video review jurnal untuk memenuhi tugas individu dari mata kuliah manajemen strategik dengan dosen pengampu Bapak Rezario Febrianta Chandra SEMAK. Pada kesempatan kali ini, jurnal yang saya review berjudul Penerapan Manajemen Strategi dalam Menghadapi Persaingan Pasar, Studi Kasus pada Telkomsel Cabang Pemantau Siatar dengan penulis Wiko J. Tarigan dan Irwan M. Ambarita, volume ketiga nomor 1 dengan halaman 28 sampai dengan 39 pada tahun 2021. Baiklah, adapun latar belakang dari penelitian ini dikarenakan adanya fenomena persaingan pasar yang semakin meningkat diakibatkan dengan perkembangan zaman. Hal ini kemudian menuntut adanya penerapan manajemen strategi dalam menghadapi persaingan pasar. Dalam hal ini, strategi memberikan arah dan tujuan dalam kaitannya dengan variabel-variabel seperti segmentasi pasar, identifikasi pasar sasaran, positioning, elemen pemasaran, dan biaya bauran pemasaran. Hal ini tidak menjadi pengecualian bagi Telkomsel sebagai perusahaan telekomunikasi di Indonesia. Tujuan penelitian jurnal ini untuk mengetahui analisis manajemen strategi dalam mengantisipasi persaingan bisnis dan untuk menentukan langkah dalam pengimplementasian strategi dalam mengantisipasi persaingan bisnis. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif pada studi kasus. Penelitian kualitatif adalah cara penelitian dalam ilmu pengetahuan sosial di mana secara fundamental bergantung pada pengamatan yang dilakukan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasannya dan dalam peristilahannya. Selanjutnya yaitu pembahasan pada jurnal ini, hasil dalam penelitian dijabarkan melalui dua sudut pandang, yaitu pada faktor internal dan pada faktor eksternal perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis. Kemudian dilakukan analisis internal factory analysis summary atau IFAS dan external factory analysis summary atau EFAS. Diketahui bahwa hasil analisis IFAS dan EFAS yang didasari 4 faktor internal dan 5 faktor eksternal perusahaan meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman secara keseluruhan menggambarkan bahwa Telkomsel dalam posisi yang baik, yaitu dengan skor total IFAS 2,54 dan skor total EFAS 2,65. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat terus berkembang. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan hasil analisis IFAS dan EFAS yang didasari 4 faktor internal dan 5 faktor eksternal perusahaan yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dijelaskan sebelumnya secara keseluruhan menggambarkan bahwa Telkomsel dalam posisi yang baik dengan skor total IFAS 2,54 dan skor total EFAS 2,65. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan Telkomsel dapat terus berkembang. Adapun kelebihan dari penelitian ini memuat kajian pustaka mengenai variabel-variabel yang menjadi fokus dalam penelitian, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian. Tetapi, kekurangan yang terdapat dalam jurnal ini adalah penelitian memilih objek yaitu perusahaan Telkomsel yang merupakan perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan variabel penelitian berupa manajemen strategi terhadap persaingan usaha sehingga topik seakan kurang relevan. Baiklah, cukup sekian review jurnal pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.